Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berdoa bersama. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 170.
Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 170 ini menceritakan tentang orang-orang musyrik, orang kafir kalau diajak untuk mengikuti tuntunan Allah dia menolak. Itu kita lihat sekarang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang kafir musyrik itu, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Diseru siapapun yang menyeru itu, gitu loh. Baik Rasul maupun siapapun, diajak untuk mengikuti itu apa yang telah diturunkan Allah. Artinya dijak ngaji, ya toh. Kalau mereka itu menjawab, tidak, bal nattabi'u ma alfaina, tetapi kami hanya akan mengikuti apa yang kami jumpai alaihi dari aba'ana, nenek moyang kami ini. Jadi dia gak gelem karena mengikuti bapak-bapaknya itu. Nah inilah pemikiran-pemikiran yang kurang sempurna, ya toh. Memang betul kita harus hormat kepada menghormati orang tua, mentaati orang tua. Betul itu. Ya, di antaranya menghormati atau mentaati orang tua itu apa yang disampaikan orang tua itu diikuti. Tapi kita harus cerdas. Gitu loh. Harus cerdasnya bagaimana? Itu lihat dulu. Sebab itu termasuk budaya yang sudah usang. Budaya itu kebiasaan dulu. Bisa juga munculnya budaya itu dari setan, juga bisa juga budaya itu dari pemikiran-pemikiran yang tidak benar, atau memang itu baik. Quran ini tidak menentang budaya, ada yang dilarang, ada juga yang dibenarkan, artinya disempurnakan, ada juga yang diterima. Banyak Quran ini. Budaya yang diterima oleh Quran apa? Ma'ruf. Seperti orang jalan di depan orang duduk sambil begini. Ini. Nuwun sewu. Di Quran orang ono. Nuwun sewu orang ono. Ya, itu nuwun sewu tidak ada. Terus ada lagi kalau ada tamu lagi makan. Ini kalau budaya barat. Sintenon aku tak makan dulu ya. Ya. Kalau kita enggak. Ayo makan. Itu budaya. Nah budaya itu. Itu budaya dibolehkan. Itu diperbaiki. Ada juga yang budaya itu yang disempurnakan. Seperti contohnya kurban. Kurban itu dulu itu sudah ada kurban. Sejak mulai Nabi Adam sampai seterusnya. Justru yang dikurbankan dulu itu banyak itu ada gadis cantik. Ada bayi, anak-anak dan lain sebagainya. Baru dirubah. Kurban tetap berjalan kurban. Tuntunan kurban itu. Tetapi diganti dengan kambing. Ini diperbaiki oleh Quran. Tawaf, sa'i itu juga asalnya budaya orang-orang musyrik itu di sana. Cuma tawaf sa'inya berbeda dengan sekarang, dia tidak pakai baju. Nah, sekarang diperbaiki. Ini budaya. Oleh karena itu, kita itu harus cerdas. Kalau mengikuti tuntunan orang tua ini cerdas. Orang tua bisa juga banyak salahnya, apalagi zaman sekarang. Pengetahuannya sangat kurang. Oleh karena itu sebagai tolak ukur benar atau tidaknya itu ada tuntunannya, ono gak tuntunannya itu. Nah, tuntunan ini dari mana? Dari Quran. Dari Quran itu. Jadi Quran ini adalah sumber dari segala sumber pengetahuan. Itulah sebenarnya. Jadi kalau tidak ada tuntunannya, ya sudahlah. Cuma jangan kamu tolak, apa sih Pak? Enggak, jangan. Apa sih Bu? Sampean koyo ngono. Salah itu. Enggak boleh. Etika yang baik itu. Nah ini budaya. Jadi
dia mengatakan itu mengikuti nenek moyang kami carane. Walau kana abauhum la yaqiluna syai'a. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu mengenai urusan-urusan tentang masalah kebenaran agama itu. Wala yahtadun, dan tidak pula beroleh petunjuk dari kitab suci. Makanya itu tidak perlu sebenarnya. Jadi itu gak gelem mikir gitu loh, gak gelem. Jadi kalau kita itu mengikuti orang tua, iya memang harus kita ikuti orang tua, cuman harus cerdas. Nah, baru orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu kalau diseru, diajak ngaji, nah, iki jawabannya. Kaya dene iki. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Wa masalu, dan perumpamaane wong kafir dan orang musyrik itu, alladzina kafaru, orang-orang sing kafir iku, maksudnya orang-orang yang menyeru mereka pada petunjuk yaitu Quran, kamasalil ladiyan iku adalah seperti orang yang memanggil binatang. Nah, lek dijak ngono iku diceluki ngono iku kaya dene wong sing nyeluk binatang, memanggil binatang. Dia mendengar tapi orang ngerti. Bima la yasma'u illa du'a wa nidaa, yang tidak dapat didengarnya melainkan berupa panggilan dan suara saja. Jadi masih kon bengoki ayo ngono ya. Oh, dalilai mangan ae wis. Gitu. Jadi gak krungu, orang bukan tidak dengar, gak ngerti. Mulane iki delok jenengan tingali. Orang-orang yang tidak mau mempelajari Quran dan ngaji iku delok ana dijak ngono. Lak meneng orang jawab ora apa. Ya. Kenapa demikian? Karena summun bukmun, summun itu dia itu tuli. Bukmun itu bisu, omong gak iso ngomong. Umyun itu buta. Fahum la yaqilun, sehingga mereka tidak mengerti. Ya. Kenapa kok tidak mengerti? Karena selama itu mereka itu tidak menggunakan akal yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi lek akale gak digunakno mikir, gitu loh. Dituturi turu, ya iku sing ora iso, Pak. Kalau ditakoni ya apa kabar iku? Mesti ngirim gini wis. Pasti. Ya, itu. Nah, itu. Ya. Baru dijelaskan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah ini. Jadi setelah menerangkan itu, dia itu hanya makan naik. Gak apa-apa, makan silahkan, makan makanan gitu loh. Malah maka Allah itu menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati, makanlah di antara makanan yang baik-baik. Berbeda dengan ayat 168. Coba kemudian buka ayat 168. Ya ayyuhan nas, kulu min thayyibati, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya toh? Kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Apa bedanya di sini? Di sini gak ono halalan. Kenapa kok tidak disebut halalan? Karena sing disebut amanu. Kalau di sini anas, menungso. Menungso iku ono sing bendendeng, ono sing api. Mangan diperintah karo panganan tapi sing halal. Supaya gak ono dampak penyakit kepadamu. Itu sing enak. Itu perintah Allah, itu kepada manusia. Kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, tidak disebut halal. Karena orang mukmin itu sudah tidak mau barang haram. Ya toh? Orang mukmin itu tidak mau barang haram, gitu. Maka di sini ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah min thayyibati, di antara makanan yang baik-baik, sing enak-enak, sing sesuai dengan kebutuhan
tubuhmu, gizi makanmu itu. Apa sih jenenge proporsional apa itu jenenge? Nah itu ma razaqnakum maskurulillah, dan kami berikan kepadamu itu paling baik. Dan waskurulillah, dan kamu bersyukurlah kepada Allah. Gunakan panganan sing enak, jangan berlebihan. Gitu loh. Wis panganan sing enak. In kuntum iyyau ta'budun, jika kamu benar-benar hanya kepadanya Allah, ya toh, menyembah. Jadi kau niku syukuro mangano sing enak, nang sing enak, tetapi bisa digunakan kekuatanmu itu mangan enak itu, awak tubuhmu sehat, bisa kamu beribadah kepada Allah, kerja dengan baik, sholat dengan kuat dan tekun, gak glembosiai, begitu. Jadi kau niki manganmu itu adalah untuk hidup, jangan kamu hidup untuk, itu loh. Jadi hidup mangan untuk air, mangan untuk hidup keras gitu loh. Makanya pada waktu saya itu naik haji di Baitullah itu, kalau lagi kegiatan banyak itu seperti balang jumroh, terus tawaf, saya dikai makan enak-enak. Makan enak-enak, waduh wis makan banyak, ya jeruk, ya sebuah kali buah-buahan. Kenapa sih? Supaya sehat. Tidak boleh puasa. Sana tidak boleh puasa kalau lagi wukuf Arafah, balang jumroh itu tidak boleh. Jadi Arafah wukuf jenenge puasa Arafah, poso tarwiyah tidak boleh puasa. Karena kegiatanmu banyak. Jadi gak lemes, sehat begitu. Lail poso lah lemes saya. Lemes itu. Ya tuh lemes. Itu. Jadi makan kamu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Baru innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghi wala atim fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Panganan kabeh sing ana ndek donya iku panganan. Cuma ana sebagian kecil yang dilarang oleh Allah, aja dipangan. Satu, bangkai. Apa bangkai itu? Bangkai adalah hewan yang tidak disembelih menurut syarak. Nah, iku bangkai. Gak disembelih menurut syarak. Walaupun itu disembelih, tapi tidak menurut syarak, itu juga bangkai. Sekarang ada sistem penyembelihan sapi itu dipentung dulu kepalanya, diganden, del langsung gelepak. Cek urip itu baru disembelih, itu tidak boleh Pak. Ada sekarang gak repot nyantang dipentung, diganden kuat del langsung jatuh terus disembelih. Itu haram, tidak boleh gitu. Nah, itu bangkai, Nah, wadama darah apa? Darah yang mengalir kaya apa le? Dede. Nah, dede. Terus bagaimana kalau darah kadang-kadang di dalam iwak pitik itu kan ono di jerone kan ono darah. Itu mek ditolelir itu. Karena yang kadang gak iso dilangi to iku. Ono di jerone gak roh, di jerone belung itu loh, di belung iku kadang-kadang ono. Itu ada darah. Itu tidak ditolerir itu. Wadamo darah dede itu tidak boleh. Ya, walahmal khinzir. Khinzir itu celeng, daging sapi, daging babi. Nah, khinzir, babi itu tidak boleh. Walaupun sekarang itu sudah banyak teknologi yang dijelaskan bahwa bisa menghilangkan cacing pita dan lain sebagainya, tapi tetap itu tidak boleh. Tetap itu. Kenapa? Ya pokok tidak boleh, memang tuntunannya begitu. Jadi tidak boleh dirubah-rubah. Ya toh? Padha karo perempuan kalau haid tidak boleh berdiam di dalam masjid tempat sujud itu tidak boleh. Oh, sekarang sudah ada kostek. Apa sih bukan? Apa sih jenenge? Apa? Pampers. Nah, ada pampers yang rapat itu pun tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu pun tidak boleh. Jadi memang itu sudah tuntunan. Ya, ada juga tuntunan itu. Nah, orang-orang yang keluar angin dari belakang itu harus wudu. Nah,
Jarene wudu itu kenapa kok gak di bawah saja yang disiram, kok lainnya? Ya itu memang tuntunannya, gak bisa dirubah-rubah. Nah terus kalau tidak ada air, pakai debu. Banyak sementara orang-orang mengatakan bahwa wudu itu bisa mencerahkan kulit atau bisa bagus berseri-seri. Lah kok sekarang kalau tidak ada air kok pakai apa? Debu. Nah itu memang sudah tuntunannya. Jadi gak usah dirubah-rubah. Nah ini di sini juga begitu. Babi walaupun kamu temukan cara-cara yang bisa menghilangkan penyakit itu, tetap itu haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang ketika menyembelihnya disebut nama selain daripada Allah. Nah, disebut nama selain daripada Allah. Nah, seperti apa sih di laut itu? Arung itu penyembelihannya itu atas nama berhala, tidak boleh disebut nama berhala. Nah, harusnya bagaimana? Disebut nama Allah. Lah pertanyaannya, lali. Ayo. Kalau lali. Nah. Kalau lali gak menyebut itu tidak baca. Asalkan orang sing penyembelih itu memang selalu ingat pada Allah. Kayak sebenarnya siapa sing nyembelih iki Mas Zaini kan kendel nyembelih itu begitu. Kok lali gitu? Karena beliau ini kan sudah selalu hubungan dengan Allah. Maka pernah Rasulullah itu ditanya oleh sahabat, ini ya Rasul, ada banyak orang saudara-saudara kita itu mendapatkan daging, tapi tidak tentu apakah daging ini halal cara penyembelihannya atau bagaimana. Dari Allah, dari Rasulullah, makanan, tapi kamu makannya harus menggunakan bismillah, harus mengatakan bismillah. Itu ada hadis begitu. Makanya di situ ada, kalau di dalam surat Al-Maidah ayat 5 itu, Al-Maidah ayat 5 itu disebutkan ayat 5, ayat 5. Itu. Jadi penyembelihnya ahli kitab itu bisa dimakan. Coba jangan lihat itu. Al-Maidah ayat 5. Nah itu, jadi dibolehkan, jadi di sini pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi kitab, itu halal bagimu ahli kitab itu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab. Jadi di situ halal bagimu. Kenapa sekarang? Yang tidak boleh malah itu orang-orang yang menjual berhala itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ahli kitab itu juga mengakui Allah, menyembah Allah. Cuma dia itu menyekutukan Allah, ya toh, menjadikan si Uzair sebagai anak Allah atau menjadikan itu Isa sebagai anak Allah, hanya cuma itu. Tapi dia percaya kepada Allah dan menyebut nama Allah. Itu perbedaannya. Nah sekarang orang-orang Islam sing gak sembahyang boleh enggak? Nah, boleh. Tapi supaya diserukan, cuma lebih pas bagi kita itu supaya beleh itu ya maca bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau lupa dadak begitu kau niku Allahu Akbar, boleh enggak? Boleh. Itu Qur'annya begitu. Ya toh? Lah itu. Jadi boleh kamu makan seperti itu. Famanit turut, tetapi barang siapa yang berdalam keadaan terpaksa, ya yang dikaramkan itu
kamu bisa dihalalkan oleh Allah kalau dalam keadaan terpaksa. Nah, boleh kamu makan khinzir, koyok celeng dan lain sebagainya, batang dan sebagainya. Tapi kalau kamu terpaksa, boleh kamu makan, dihalalkan oleh Allah. Apa itu terpaksanya? Kalau kamu ini sangat lapar, gak ono meneh sing dipangan itu. Lapar itu gak ono meneh kecuali itu. Ya toh? Tapi hati-hati loh ya, di rumah ini gak ono beras, gak ono opot, ono barang haram itu. Nah ini saya beda loh ya. Tapi kamu kan tidak lapar, tidak menjadikan kamu sakit apabila tidak makan itu, maka tidak boleh. Itu di sini ghairu baghin, sedangkan ia tidak menginginkan. Kamu tahu aku moh sebenarnya itu, tapi aku terpaksa memakan ini, kalau tidak saya sakit. Itu pangan boleh. Nah, ghairu baghin wala adin, dan tidak berlebihan. Artinya, wah kok enak tambah meneh sih, gak boleh. Ternyata enak iki tak tambah meneh sampai warak, gak boleh itu, Pak. Jadi sekedar kamu ya wis mari. Sudah tidak boleh lagi. Embo gak boleh. Nah, fala itsma alaihi, maka tidaklah berdosa memakannya itu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, rahimun lagi Maha Penyayang. Baru innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna ma anzalallah, menyembunyikan apa yang diturunkan Allah berupa kitab apa? Kitab suci, bisa juga Al-Quran, bisa juga Injil, bisa juga ikut Taurat, menyembunyikan loh. Wa yastaruna bihi tsamanan qalila, untuk menjual dengan harga yang sedikit. Apa itu? Begini, dia itu menyembunyikan kebenaran. Nah, biarkan manusia itu melakukan itu, malah itu disembunyikan kebenaran itu dijarnoai. Kenapa? Kalau engkau tak larang, maka mereka akan melarikan diri dari kita, sehingga aku gak punya masa, gak punya apa jenis, gak punya pengikut. Maka saya biarkan saja kebenaran itu tidak boleh, Pak. Sekarang masih banyak terjadi begitu. Oh, itu bukan begitu. Jadi ini, dia itu tahu bahwa itu adalah salah. Atau dia itu menyampaikan salah itu, sing bener itu disengitno ora didodono. Seandainya aku sampaikan kebenaran ini, maka dia akan tidak mengikuti tuntunanku. Aku kehilangan masa, kehilangan pengikut. Nah, inilah Pak. Sebab apa? Sebab dengan banyaknya pengikut itu, aku memberikan sesuatu yang disenangi oleh mereka itu bisa menjadikan dia senang memberikan uang padanya. Ini loh. Jadi bener sapa sing disampaikno Mas Rembo iku ganti nae sing iso menyenangkan. Ini. Sing iso menyenangkan sing ngrungokno. Ayate ganti, nah itu Pak. Jadi sekarang itu banyak orang yang menyembunyikan kebenaran. Sebenarnya itu salah dan dia tahu kalau itu salah. Sebab tidak sesuai dengan kitab itu. Nah, dia tidak mau menyampaikan itu. Lek aku jelaskan itu, dhek malah gak dadi golong aku. Aku gak duwe apa-apa. Inilah sama dengan menjual dengan harga sedikit. Banyak enggak sekarang? Banyak masih itu terjadi. Ya, itu wa yastaruna bi tsamanan qalila, dan menjual dengan harga sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim nar. Mereka itu tidak menelan ke dalam perutnya kecuali api neraka. Apa sekarang sudah menelan? Belum. Sekarang masih merasakan nikmatnya itu, tapi barang haram sing kon pangan itu nanti akan menjadi api neraka sing ono di wetengmu itu. Kapan itu? Entenono. Ya toh? Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Orang direken remeh orang itu. Ya toh? Kalau menyembunyikan kebenaran itu. Belani saya ya mohon maaf loh. Kalau saya berbicara tentang masalah Quran ini banyak yang tersinggung, silahkan.
Itu memang saya mohon maaf untuk pribadi saya, cuma saya tidak akan menyembunyikan itu. Ya toh? Nah, itu karena ini diancam itu. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, tidak direken karo Gusti Allah nanti. Karena kamu itu remeh dan meremehkan kitab Allah pada waktu hidup di dunia. Wala yuzakkihim, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Ora bakal diampuni oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih, yang menyakitkan. Itu baru lanjutannya ayat. Ulaikal ladzina istaramud dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Ulaikal ladzina istarud dhalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi didol petunjuk Allah itu dengan kesesatan itu, golek mek duit tok iku. Nah itu gak tak duduhno wis iki kebenaran iku supaya dia jadi pengikutku, dia akan bisa memberikan uang kepadaku itu. Wala adzaba bil maghfirah, dan siksa dengan keampunan. Itu apa itu? Siksa dengan keampunan. Jadi dia itu disediakan apa namanya? Sebenarnya dia itu diampuni kalau memang dalam keadaan terpaksa, tidak punya apa-apa yang dimakan, itu diampuni sebenarnya, dihalalkan barang haram ini, tapi hanya cuma sekedar itu. Tapi mereka tidak, malah menjadikan barang haram ini dijadikan jadi halal baginya. Wala azaba bil maghfirah, dan siksa dengan keampunan itu. Fama asbarohum 'alan nar, maka alangkah sabarnya mereka menghadapi api neraka. Itulah Pak. Jadi hati-hati kita. Terus terang saja, terus terang, wis aja tutupi ki elek yo elek wis gitu. Jangan itu jelek gitu. Itu tidak baik, tidak ada tuntunannya gitu. Ono iku gak wis. Padahal iku sudah tahu semua itu tidak ada tuntunannya. Di Quran itu dijelaskan bahwa tidak ada itu. Tapi mereka menyembunyikan karena takut kehilangan masa. Nah itu, hati-hati. Nah, baru dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Dzalika, sing demikian itu, bi anna, disebabkan oleh mereka, karena Allah, bi anna, disebabkan oleh karena Allah, nazzalal kitab bil haq, telah menurunkan kitab suci itu dengan benar. Ini sebagai tuntunan. Jadi ojo diputer balikkan. Walaupun itu siapapun yang mengatakan itu salah, katakanlah salah, benar katakanlah benar. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab, ya toh, kitab suci, lafi shiqaqin ba'id, berada dalam penyimpangan yang jauh. Kalau kamu bertentangan perbuatanmu dengan kitab itu, ya baik kamu sembunyikan atau tidak menyampaikan atau mendiamkan, itu kamu itu adalah menyimpang yang sangat jauh. Karena itu kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Ya. Memang itu sudah apa namanya, itu adalah ahli kitab, itu adalah orang-orang itu adalah kecaman. Orang ahli kitab itu kecaman. Jadi dia itu mengaku bahwa cinta kepada kitab Taurat, kitab Injil, itu ahli kitab ya. Ahli kitab itu menurut bahasa Indonesia memang begitu. Memang tidak bisa dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Quran itu beda. Sekarang fitnah itu apa? Fitnah itulah menuduh orang yang tidak bersalah menjadi bersalah, itu fitnah. Ya toh? Difitnah, aku difitnah. Nah, padahal fitnah itu kalau di sini tidak, ujian. Fitnah itu adalah ujian. Yang tidak melebakan dirinya, koyok melaku di pinggir jalan, dadak ditemper karo sepeda motor koyok kula niku, itu fitnah, ujian. Gak salah, gak opo, gak melibatkan apa-apa, dadak nyasar moro ngeneki aku. Nah, itu fitnah. Nah, itu namanya fitnah. Itu berbeda. Jadi sini ahli kitab itu orang yang diberi kitab, mendapatkan kitab itu, tetapi mereka itu merubah-rubah itu dikecam oleh Allah.
dirubah-rubah kitab itu. Ya toh, ono sing ciri-ciri Nabi Muhammad itu disembunyikan. Kemarin ada yang Baitullah apa namanya? Ka'bah. Ka'bah itu juga begitu. Ka'bah itu kiblat ke Baitullah itu adalah sudah ditentukan oleh Allah baik di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil, ya toh? Lah, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sebenarnya tahu bahwa Nabi Muhammad berkiblat ke Baitullah itu benar. Tapi ini dia diam saja, gitu loh. Karena menginginkan orang itu Nabi Muhammad itu salah. Nah itu, jadi, nah itu menyembunyikan sama, itu menyembunyikan. Nah iya, makanya begini, kebenaran-kebenaran Al-Quran ini gak disampaikan itu menyembunyikan. Kayak aku ini, saya sendiri, saya ngerti ini, isinya saya ngerti, saya tidak mau menyampaikan berarti menyembunyikan saya. Atau memang ini yang jelas, itu adalah salah yang kamu lakukan. Gitu. Walaupun bentuknya ibadah, tapi salah. Topak menengahi. Nah, malah orang-orang tidak mau menyampaikan itu sebab takut dengan kehilangan apa? Masa ini salah itu sama dengan menyembunyikan. Lah orang seperti itulah yang akan diazab oleh Allah. Gak direken karo Gusti Allah. Nah kalau kita lihat sembunyi menyembunyikan itu berarti mereka itu tahu Quran. Tahu toh? Tidak tahu. Tapi dia tidak mau menyampaikan itu. Itu loh Pak. Itu hati-hati dengan setitik ilmu itu tapi diamalkan. Ya toh? Wakeh ilmu ini tapi enggak diamalkan di iki iso menyengsarakan kamu, gak direken karo Gusti Allah nanti. Itu. Kata. Jadi ahli kitab itu begitu. Jadi ahli kitab itu memang seorang yang ahli kitab tapi mereka itu tidak mentaati kitab itu. Maka dikecam oleh Allah golongane wong ahli kitab. Itu kafir. Memang ahli kitab itu juga kafir. Cuma jenenge kafir itu menutup tidak mau kebenaran itu adalah kafir, tapi golongan ahli kitab itu adalah kafirnya termasuk ahli kitab, gitu loh. Ahli kitab itu kitab. Lam yakunil ladzina kafaru terus salah min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina mumfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Betul ya? Nah, itu. Jadi golongan itu. Ada lagi mau tanya? Ya. Udah, tidak bisa. Orang Hindu tidak dikatakan ahli kitab. Orang musyrik karena menyekutukan Allah. Nah iya, itulah kalau di daerah Bali dengan beli ayam di sana meragukan karena dia Hindu. Hindu itu bukan menyembah Allah tapi menyembah berhala. Itu. Jadi apa yang dilakukan atas nama berhala itu? Oh iya, kalau makanya di situ kalau memang ragu ya jangan nyembelih dewe, gitu loh. Ada yang orang Muslim, ada orang yang Hindu, gitu. Ada juga. Iya. Ya, kalau orang Hindu ya jangan. Nah, itu. Ada lagi mau tanya gimana? Ya, sebentar. Ya. Oh ya. Ya ini. Apa? Itu tidak itu. Ya. Kalau bulan Ramadan itu sudah diwajibkan oleh Allah, tidak bisa ditawar lagi. Kalau bulan Ramadan itu wajib. Nah, Pak begini. Kalau itu hanya cuma bukan haji. Ada perbedaan antara haji dan umroh. Haji adalah panggilan ke tanah suci Mekah. Ya toh? Kalau umroh adalah untuk melakukan umroh, tawaf dan sa'i saja, tidak ada balan umroh. Haji itu ada. Jadi kalau apa itu umroh itu datang ke sana ke Baitullah,
tawaf dan sa'i saja. Ya ta? Wis mari iku tawaf. Baru lek haji ono balang jumroh yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah ya sampai dengan 12 Dzulhijjah. Terus ono wukuf Arafah yang dilaksanakan tanggal 9 Dzulhijjah. Ya adalah. Terus wukuf Arafah. Terus apa lagi? Musdalifah, mabit di Musdalifah. Mabit nginep ana di Musdalifah untuk mencari apa jenenge batu untuk balang jumroh. Itu ditentukan mabit itu malam tanggal 10. Malam takbiran itu tuh. Berat sekali, Pak. Jadi orang sebanyak itu ditumplak, belak ono di satu lapangan. Jadi koyok pitik boiler putih. Masya Allah itu, Pak. Saya pernah mengalami itu. Nah, di situ karena beratnya maka jangan, tidak disunahkan untuk berpuasa. Kecuali orang di situ yang tidak melakukan haji, ya boleh berpuasa. Itu. Lek tawaf ono umroh beda. Umrah adalah kunjungan ke sana. Itu memang hanya cuma itu saja, tawaf dan sa'i saja. Gitu loh. Nah terus dia mengatakan, loh Pak, saya juga akan balang jumroh. Ya ora ono ceritane balang jumroh ya mendek kono tok dan harinya ditentukan oleh Allah. Gitu loh. Lek umpama selain dari tanggal 10 Dzulhijjah 11 jam 12 ini ya gak ono balang jumroh dhewean. Ya penak mlebu sak wonge iso. Gitu loh. Ya toh. Wukuf Arafah juga begitu. Gitu loh. Wukuf Arafah aku gak wis aku lak nonton wukuf dhewe, ya tidak bisa. Ada teman saya ngaji plus jarene. Wis ora karu-karuan jare wis wukuf ya pokoke wukuf tok wis ngono sedilu ae. Ada ketentuane. Jam sekian sampai jam sekian ada. Di sana itu ada sholat wukuf seperti Jumatan. Gitu. Makanya karena kegiatan-kegiatan yang sangat kuat memerlukan tenaga, maka mangan iki jelas ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang ayat ke 77 ya. 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man aman amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Lain jenengan kuat terus doai. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf
haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Sadaqallahul azim. Ayo wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.